Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Alif Trianto Akil dari HIPMI Pare Komisariat UNM bidang sosial dan politik dalam agenda HIPMI Talks yang ketiga. Nah, ketika sebelumnya HIPMI Talks yang kedua kita membahas tentang self improvement, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, bahkan sangat sensitif, apalagi kalau bukan tentang dunia politik. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada tentunya narasumber dan pemateri kita yang sangat luar biasa dan tentu mendalami materi kita, yaitu tentang dunia politik. Nah, tema podcast kita pada kesempatan kali ini yaitu persepsi politik anak muda dan tren demokrasi digital. Namun sebelum itu, mungkin kita lebih santai saja perkenalan terhadap pemateri kita terlebih dahulu. Mungkin kakak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada kawan-kawan semua yang ada di yang sedang nonton kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih moderator. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM LKM BUNM. Dan tentunya terima kasih kepada kawan-kawan dari HIPMI Pare Komisariat UNM karena telah diundang sebagai narasumber ya, sebagai teman diskusi untuk sesi podcast kali ini. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya bahwa tema ini sangat menarik karena dimana seperti yang kita lihat bahwa tren politik saat ini, apalagi kalau kita berbicara demokrasi, memang sangat tren dewasa ini. Apalagi kita melihat kemarin bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi pada saat momen pemilu itu sendiri. Sebenarnya saya bukan orang politik ya, ataupun orang yang bergelut di ranah tersebut. Tapi saya kira sesuai dengan tema bahwa tema ini mengangkat bagaimana persepsi politik dan demokrasi di era digital bagi kelompok pemuda, maka saya memberanikan diri untuk bagaimana bisa berbagi kepada teman-teman terkait kedua hal tersebut. Kira-kira begitu, moderator. Oh, baik, terima kasih Kak. Itu mungkin tadi perkenalan singkat materi kita, yaitu dari Kak Hilmi sendiri. Maka mungkin langsung saja kita di acara diskusi langsung nih. Saya ingin bertanya kepada kakak, bagaimana sebenarnya pandangan kakak sebagai mungkin seorang pemuda nih terhadap suatu politik. Apakah hanya sekedar seorang pilkada saja, peraturan perundang-undangan saja, apalagi mungkin pada saat hari ini kita itu sedang masa trendingnya masalah pengawalan MK lah dan sebagainya. Apakah hanya sebatas itu tentang politik? Nah, bagaimana pandangan kakak mengenai politik sendiri? Ya, sangat menarik pertanyaannya terkait bagaimana pengertian politik ya. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun saya misalnya bukan orang politik, tapi saya hanya bisa menjawab secara sederhana saja bahwa kalau saya memaknai politik, politik itu bukan hanya sekedar pemilu saja dan semacamnya. Tapi menurut saya mengambil definisi dari salah satu filsuf Aristoteles bahwasanya pengertian sederhana dari politik adalah bahwa politik merupakan usaha dari warga negara untuk bagaimana mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan bersama. Artinya bahwa politik ini tidak hanya kita maknai dalam ranah prosedural saja, dalam ranah pemilu saja, tapi bagaimana proses yang terjadi setelahnya. Apakah misalnya setelah pemilu, setelah pilkada dan sebagainya, itu betul-betul menghasilkan kemaslahatan bersama. Jadi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik itu juga menjadi makna tersendiri bagi politik itu. Jadi pada intinya bahwa politik bukan hanya kita maknai sebagai proses pengambilan suara saja, proses di mana partisipasi warga negara dalam pemilihan kepala daerah, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil setelahnya, bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi setelahnya, apakah kebijakan ataupun penyelenggaraan tersebut menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan kemaslahatan bersama. Itulah yang kita sebut sebenarnya sebagai esensi dari politik. Ya, kira-kira begitu. Baik, itu tadi mungkin pandangan Kak Hilmi mengenai tentang politik pada saat hari ini, yang dimana ujung-ujungnya politik ini sebenarnya adalah bagaimana agar suatu sistem itu mampu memberikan kesenangan dan memberikan kemaslahatan bagi setiap warga negaranya, begitu. Nah, tapi kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Politik itu kan universal, artinya kita mencangkup semua kaum dalam suatu negara itu sendiri, anak muda, remaja, bahkan orang tua pun ikut terlibat dalam politik. Nah, pertanyaan saya Kak adalah
mengapa sebenarnya kita anak muda itu sangat penting untuk mempelajari yang namanya politik. Apakah pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pengaruh politik itu sendiri, begitu Kak? Oke, menarik juga pertanyaan ini karena pertanyaan ini juga termasuk pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan dewasa ini. Apakah eh, kelompok khususnya kelompok pemuda, mahasiswa dan sebagainya itu harus melek ya, istilahnya melek terhadap politik. Nah, saya ingat perkataan salah satu tokoh ya, penyair kalau tidak salah dari Jerman itu Bertolt Brecht kalau tidak salah, bahwa buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Nah, pernyataan ini sebenarnya sangat bermakna ya bagi saya sendiri. Kenapa? Mungkin orang bilang politik itu tidak terlalu penting, tapi bagaimanapun juga bahwa politik itu mempengaruhi bagaimana kondisi kita, bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Karena melalui proses politik itu kebijakan-kebijakan akan muncul. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang mempengaruhi misalnya kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi budaya dan sebagainya. Jadi politik itu sangat penting. Karena melalui politik lahirlah yang namanya penyelenggaraan negara, lahirlah juga yang namanya kebijakan. Nah, kalau kebijakannya jelek, itu juga akan mempengaruhi bagaimana nantinya kondisi perekonomian kita, misalnya lapangan pekerjaan, kondisi keuangan negara dan sebagainya. Kira-kira begitu menurut saya. Artinya politik itu seperti yang dinyatakan tadi oleh moderator memang universal karena itu menyangkut bagaimana kehidupan dari warga negara nantinya. Jadi bukan hanya soal memilih pemimpin saja, tetapi bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan yang lahir setelah proses pemilihan tersebut. Apakah kebijakan itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi ataupun sosial kita lebih baik atau malah menurun drastis, kira-kira begitu. Baik, singkatnya mungkin dari pemateri mengatakan bahwasannya sebagai seorang pemuda tentu sebagai mahasiswa yang memiliki tugas peran penting dalam critical thinking sebagai agent of change, tentunya peran pemuda ini sangat penting dalam dunia politik. Nah, kemudian pertanyaan saya Kak mungkin lebih ke era digitalisasi, di mana pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Kakak mengenai persepsi anak muda tentang politik yang dipengaruhi oleh tren demokrasi digital saat ini? Karena tidak menutup kemungkinan tentunya semua kehidupan pada saat ini dikawal dengan menggunakan gawai atau handphone. Jadi seberapa pengaruh sih tren digital demokrasi ini terhadap persepsi anak muda begitu tentang politik Kak? Ya, saya menggarisbawahi tadi apa yang dinyatakan oleh moderator. Memang kondisi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh media. Bagaimana seseorang misalnya itu dapat terkenal itu dipengaruhi juga oleh media, termasuk dalam politik. Jadi para politisi sekarang yang saya lihat itu banyak memainkan peran-peran media di dalamnya. Nah, salah satu yang kemudian banyak kita lihat ya fenomena Buzzer misalnya. Iya, Jadi Buzzer ini dia apa ya? Menurut saya dia memiliki tugas untuk bagaimana mempengaruhi persepsi, bagaimana dia bisa mempropagandakan politik, mempropagandakan sesuatu hal yang mengarah kepada si politis tersebut. Nah, misalnya dia mempropagandai hal yang kemudian bisa mendukung atau membuat seseorang tertarik kepada salah satu tokoh. Nah, itu yang kemudian menurut saya menjadi salah satu pengaruh ya dari tren demokrasi digital. Artinya misalnya elektabilitas suatu politisi itu dipengaruhi bagaimana dia memainkan peran-peran media. Begitupun juga misalnya dengan negara. Adapun misalnya isu-isu yang kita lihat sekarang ini biasanya akan digeser oleh suatu isu yang lain. Jadi media memang sangat, kalau menurut saya sangat berperan penting dalam sistem demokrasi ataupun sistem politik. Kira-kira begitu. Ya, baik, mungkin itu tadi peran penting dalam media sebenarnya terhadap politik. Apalagi mungkin Kak kita bisa melihat kemarin ya bagaimana sebenarnya apa namanya post di Instagram itu tentang yang warna-warna biru itu yang kawal MK dan sebagainya, sehingga betul, menurunkan mahasiswa untuk demo dan akhirnya adalah keputusan dari DPR apakah keputusan MA atau MK yang ditetapkan. Ya, itu salah satu contohnya. Artinya mungkin ada perbedaan antara bagaimana tren demokrasi zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi media itu dapat memperpagandai, entah memperpagandakan si politisi ataupun memperpagandakan kita warga negara untuk bagaimana melakukan suatu pergerakan ataupun melakukan suatu
sikap kritis terhadap isu yang ada. Oke. Baik Kak, mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai tentang efek dari dunia politiknya sendiri. Mungkin kita kemarin sudah melakukan yang namanya pemilihan presiden. Kemudian kita juga yang akan melakukan kedepannya, insya Allah itu pemilihan pilkada kan. Pendapat kakak yang paling sering terjadi adalah adanya money politik. Money politik. Jadi pandangan kakak mengenai tentang money politik itu bagaimana sih untuk para masyarakat yang melakukan hal tersebut gitu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya yang meresahkan kalau menurut saya dalam isu politik ataupun dalam proses demokrasi kita, yakni adanya gejala money politik. Ya mungkin secara sederhana money politik ini ya di mana suara dari seseorang, ya ini secara sederhana saja untuk memudahkan para penonton, bahwa ya money politik artinya di mana elektabilitas suara dari para politisi ataupun para tokoh itu bisa dibayar dengan uang. Betul. Iya, artinya seseorang itu memilih bukan karena kapasitas ataupun ya kemampuan dan lain-lain hal dari suatu tokoh atau politisi, melainkan ya seberapa banyak kemudian dia dibayar oleh tokoh tersebut. Nah, tentu ini mempengaruhi politik kita. Kenapa misalnya kebijakan-kebijakan yang ya katakanlah dia tidak pro terhadap rakyat itu lahir? Karena dewasa ini ya menurut saya pemimpin ataupun tokoh-tokoh yang kemudian memegang kebijakan di pemerintahan kita itu sebenarnya bukan tokoh yang murni fokus ataupun murni menggeluti di ranah tersebut, tapi ya dia hanya tokoh yang kebetulan mungkin saja dia memiliki secara finansial banyak, kemudian dia melakukan proses-proses yang kita sebut sebagai money politik tersebut, ya hingga misalnya dia terpilih. Maka kebijakan-kebijakan lahir itu bukan murni karena adanya kapasitas dari politisi tersebut, tapi ya karena dilahirkan dari proses yang menurut saya ya itu proses yang kurang baik juga sebenarnya, yang bisa mempengaruhi bagaimana politik kita ke depan. Karena nantinya misalnya kalau money politik ini terus kita kalau money politik ini terus kita kembangkan atau money politik ini terus terjadi, maka tidak akan ada lagi misalnya tokoh-tokoh yang kemudian lahir murni betul-betul karena kapasitas, tapi tokoh-tokoh yang kemudian nantinya menjadi pemangku kebijakan, tokoh-tokoh yang nantinya membuat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan kita nantinya. Nah, itu tokoh-tokoh yang lahir dari proses yang kurang baik ya, dari proses yang bukan sesuai kapasitasnya. Nah, kira-kira begitu. Artinya secara umum menurut saya money politik ini adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi lah proses politik kita. Oke, baik, singkatnya tadi dari Kak Cibi mengatakan bahwasannya money politik itu sangat kurang baik untuk dilakukan karena pada dasarnya bagaimana cara kita memilih akan mempengaruhi siapa pemimpin kita, ya. Begitu kan Kak? Betul. Oke, baik Kak. Kemudian sempat saya baca ada beberapa data yang mengatakan bahwasannya kita kan pada saat ini banyak generasi Z yang akan lebih produktif. Indonesia emas 2045 lah ceritanya. Bahkan salah satu data yang saya ketahui bahwa 52% pemilih dari pemilu 2024 itu adalah anak muda, dan dari generasi Gen Z sendiri ada kurang lebih 46,8 juta orang, nggak salah. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa sih sebenarnya kami ini anak muda partisipasi politiknya itu masih sangat terlihat minim di kalangan masyarakat. Padahal kalau dipikir-pikir kita adalah mendominasi dalam pemilihan pilkada nanti Pak gitu. Ya, saya sempat beberapa kali mendengar terkait wacana tersebut. Memang kalau kita lihat kondisi Indonesia khususnya nantinya di tahun 2045 itu mengalami yang namanya bonus demografi ya. Artinya di mana itu umur yang produktif atau sederhananya umur yang lebih muda lah itu lebih banyak nantinya dibanding yang non produktif. Nah, ini sebenarnya kondisi yang harus kita manfaatkan menuju 2045 tersebut, menuju bonus demografi tersebut. Tapi ya bagaimanapun kita lihat kondisi demokrasi ataupun politik kita saat ini, apakah nantinya Indonesia betul-betul menjadi Indonesia yang generasi emas atau malah menjadi Indonesia yang generasi cemas? Ya, itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya ya, kenapa misalnya walaupun kita memiliki ataupun melihat dari data tadi bahwa Gen Z itu tingkat yang cukup tinggi tapi masih minim ya dalam hal partisipasi, karena itu juga dipengaruhi oleh media ya.
media. Bagaimana kalau kita lihat media sekarang itu kan banyak memperlihatkan wah kondisi politik kita saat ini sangat buruk kan, itu kan mempengaruhi kita bahwa jangan saja kita masuk politik itu, jangan nih, karena politik itu merupakan suatu hal yang sangat kotor lah. Tapi sebenarnya menurut saya bahwa partisipasi itu penting, karena partisipasi kita lah yang kemudian juga menjadi salah satu faktor dalam konteks politik itu. Bagaimana kita misalnya gengsi bersama-sama menjernihkan kembali tren demokrasi, artinya dari money politik tersebut menjadi demokrasi yang betul-betul mempertimbangkan kapabilitas, mempertimbangkan isi kepala, itu juga merupakan salah satu hal yang berasal dari partisipasi kita. Nah, bagaimana misalnya kita mau menghilangkan money politik, korupsi dan segala macam, tapi kita diam saja tidak berpartisipasi. Artinya kalau menurut saya bahwa sekalipun misalnya politik itu merupakan hal kotor, misalnya juga media memperlihatkan beberapa fenomena-fenomena yang kurang baik ya dalam ranah politik, tapi menurut saya tentu partisipasi gengsi itu masih diperlukan dalam hal politik, khususnya dalam segi partisipasi. Karena ketika misalnya gengsi itu sama-sama memiliki persepsi yang sama dalam hal demokrasi, dalam hal tren politik kita sekarang, maka saya yakin kita bisa menjernihkan kembali esensi dari politik kita. Kira-kira begitu. Baik, itu tadi mungkin pernyataan dari Kak Hilmi mengenai tentang Gen Z sebagai seseorang yang memiliki sebuah generasi yang memiliki peran penting dalam dunia politik. Artinya untuk menuju Indonesia emas atau cemas tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi politik. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu memberikan sebuah komunikasi yang lebih baik lagi, memberikan sebuah improvement yang lebih baik lagi tentang dunia politik agar Indonesia menjadi lebih emas di generasi kita. Oke, terakhir nih Kak, saya ingin bertanya, mungkin Kakak punya pesan-pesan untuk anak muda, para penonton misalnya tentang dunia politik, bagaimana cara menyikapi politik atau mungkin hal-hal yang lainnya Kak, begitu. Oke, mungkin yang terakhir ya untuk penonton, khususnya juga bagi diri saya sendiri, bahwa saya kembali mengulangi, buta yang paling buruk adalah buta politik, karena politik ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kemaslahatan kita bersama. Jadi harapan saya kepada teman-teman, kepada penonton, dan kepada siapapun bahwa janganlah kita bersikap apatis kepada politik ataupun demokrasi ini. Tentu saya tidak menyuruh kepada teman-teman untuk menjadi politisi, tapi bagaimana kita sama-sama aktif dalam menyikapi berbagai hal terkait politik ini, entah dalam segi partisipasi, entah dalam segi hal-hal ranah kritis, dan segi-segi lainnya. Artinya sebagai kaum muda kita tentu harus memiliki partisipasi yang aktif dalam tren politik, apalagi kita memasuki era digital. Bagaimana media dapat mempermainkan, bagaimana media dapat mempropagandai. Nah, kita bisa memberikan antitesis untuk bagaimana menjernihkan kembali tren-tren politik yang ada. Jadi pada intinya pesan saya hanyalah ya jauhi money politik tentunya. Betul. Ya, dan tetap pada koridor-koridor idealisme. Ya, kira-kira begitu pesan saya. Oke, itu tadi pesan dari Kak Hilmi mungkin untuk para penonton yang sedang menonton podcast ini. Jadi jangan lupa untuk pindah sebagai reminder buat kalian semua. Nah, mungkin dari berakhirnya mungkin pesan dari Kak Hilmi, maka berakhir pula juga podcast kita pada kesempatan kali ini. Kalau sebelumnya kita membahas tentang self improvement, sekarang kita bahas politik. Next kita bahas tentang apa ya? Jangan lupa tetap stay tune di podcast selanjutnya yang keempat, tentunya bersama narasumber yang hebat dan host-host yang lebih hebat lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Hilmi tentunya untuk meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini menemani penonton semua untuk membahas tentang dunia politik. Sangat sensitif dan sangat universal dan sangat penting untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.